Paling jelas facial. Kalau ngomong paling jelasnya facial. Kadang-kadang kalau pakai masker. Iya. Arti dari segi safety. Boleh share screen, saya bisa jadi co-host kah? Untuk saya share screen dari sini, Ibu Bapak, Bapak-bapak. Sekali lagi saya mohon maaf untuk miskomunikasi karena saya berpikir lewat Zoom, jadi saya pikir saya bisa ada di mana saja. Kebetulan saya lagi ada di Jakarta. Sekali lagi, tema Imitatio Christi, ini belum bisa saya share screen. Lagi di Belum setting diizinkan. sama operator. Okay. Bung Sami Tule dari PKB dari NTT. Iya. Dibuat co-host. Iya. Ya. Semoga sudah bisa ya. Nah, ini dia. Ya, Kelihatan kah? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Baik, Imitatio Christi kah kita atau Imitatio Christi kah saya memberikan subjudul bagi tema ini adalah spiritualitas persekutuan kaum bapa GPIB Zebaut. Bagaimana tema ini kemudian membangun spiritualitas dari PKB GPIB Zebaut. Saudara-saudara, imitatio Christi artinya adalah menjadi seperti Kristus atau mengikuti jejak-jejak Kristus, imitasi. Ya, dari kata imitasi dalam bahasa Indonesia, imitatio dalam bahasa Latin adalah menjadi seperti atau mengikuti jejak-jejak Kristus. Kalau kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6, Bapak-bapak, maka dikatakan, maaf, 1 ayat 16, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi dalam tulisan Yohanes ini mau dikatakan, kalau kita mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kita, ya, atau kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maksudnya apa? Bapak-bapak, ayat ini mau mengatakan begini, yang pertama Kristus itu kan telah mengampuni dosa-dosa kita. Hidup yang telah diampuni itu mestinya saya maupun bapak-bapak mengisinya dengan segenap kebaharuan hidup yang diberikan Allah melalui firman-Nya. Jadi kalau kita dibaharui, maka hidup kita adalah hidup yang dibaharui itu. Nah, dalam pembaharuan itu kemudian kita menjadi satu dengan Allah sebagaimana Kristus sudah lebih dulu memulainya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Sehingga kita yang hidup di dalam Kristus harusnya menjadi satu dengan kehidupan Kristus, di mana kita meniti jejak-jejak Kristus di dalam jalan-jalan yang sudah Kristus lakukan. Artinya kita berjalan di belakang Kristus. Maksudnya kita mencontoh apa yang Kristus buat dalam hidup ini. Kalau kita mengasihi dengan sedia berkorban. Gitu. Jadi bukan mengasihi yang kulitnya, gitu ya, bukan sekadar lip service gitu. Kita ngomong kita mengasihi, tapi prakteknya sebenarnya kita sedang menyimpan marah dan dendam, misalnya. Kita mengampuni, dan kita mengampuni itu seharusnya seperti Kristus yang mengampuni tanpa pamrih. Kalau dalam konteks kita sebagai manusia, kalau kita mengampuni tanpa hitung-hitungan. Kan kadang-kadang orang mengatakan, oke, saya mengampuni tapi sekali aja ya. Kalau kedua kali lagi bikin, misalnya begitu ya. Jadi kita mengampuni, tetapi kita mengampuni dengan hitung-hitungan terhadap apa yang orang lain buat terhadap kita. Yang terakhir misalnya contohnya, menjadi kewajiban bagi kita untuk benar-benar hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus concern pada banyak hal dalam kehidupan ini, kalau Bapak-bapak memperhatikan dalam sejarah Yesus misalnya ya, maka Yesus tidak sekadar mengajar. Ya, banyak sekali pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi dia juga melakukan sesuatu yang meneladani atau meneladankan sesuatu tepatnya. Jadi apa yang dikerjakannya atau yang dikatakannya itu dikerjakannya. Apa yang dikatakan, dikotbahkannya, diajarkannya itu dibuatnya. Sehingga pada akhirnya dia bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai panutan. Karena itu imitatio Christi berarti menjadi seperti Kristus atau mengikuti jejak-jejak Kristus.
Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya memang mengajak kita untuk masuk pada bagaimana membangun spiritualitas. Nggak mungkin kita kemudian menjadi seperti Kristus tanpa mau kemudian melihat spiritualitas itu apa sih. Adolf Heiken misalnya mengatakan bahwa spiritualitas itu mencakup dua segi, Bapak-Bapak. Segi yang pertama adalah askese atau usaha melatih diri secara teratur supaya terbuka dan peka terhadap sapaan Allah. Nah, itu biasanya dilakukan oleh teman-teman Katolik, tapi juga teman-teman Protestan yang melakukan retreat, misalnya. Karena itu seringkali keliru kita memaknai retreat. Kalau retreat mestinya adalah sebuah bentuk yang lebih tenang, gitu ya. Kalau kita mau bikin retreat yang selama ini kita pahami dalam tradisi Protestan sebenarnya adalah ibadah padang atau bepergian ke satu tempat, tapi kemudian kita melakukannya secara rame-rame. Dalam tradisi retreat mistis misalnya, retreat itu lebih tenang gitu, di mana kita kemudian melakukan hubungan percakapan yang terbuka, tapi juga kepekaan terhadap suara Tuhan dalam hidup kita misalnya. Atau rekoleksi istilahnya gitu ya, yang di mana orang diam dalam beberapa waktu dan mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya dalam ruang-ruang ibadah misalnya. Biasanya kalau dalam tradisi gereja tua, ya saya juga menjelaskannya di buku Saku Prapaskah misalnya, itu biasa kita lakukan di Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi itu dalam tradisi gereja kita juga di GPIB itu tidak dilakukan apapun, tetapi orang datang ke gereja dalam hening dan kemudian dia bisa berdoa, dia bisa mengambil saat teduh beberapa menit, ada yang beberapa jam di dalam itu dan dia berdoa, menyampaikan apa yang ingin dia katakan pada Tuhan. Nah, ini yang disebut sebagai askese atau usaha melatih diri secara teratur supaya kita peka, kita terbuka terhadap sapaan Tuhan dalam hidup kita. Kesibukan kita yang banyak sekali ini dalam hidup, apalagi bapak-bapak ya yang berfungsi atau bertugas menjadi penopang hidup ekonomi keluarga yang utama di banyak keluarga, maka seringkali kesibukan itu juga membuat saya maupun bapak-bapak itu punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan dengan cara-cara askese itu sedikit sekali atau berkurang. Nah, di segi yang lain adalah mistik. Mistik adalah aneka bentuk dan tahap pertemuan pribadi dengan Allah. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, bapak-bapak, spiritualitas itu sebagai dasar untuk melakukan kehidupan rohani yang dibangun oleh seseorang yang menjadi daya gerak, pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita spiritualitasnya itu baik, maka perilaku kita, sikap kita, pilihan-pilihan hidup kita juga menjadi baik. Jadi spiritualitas dalam pelayanan yang dimaksud adalah kehidupan rohani yang dibangun oleh seseorang yang menjadi daya gerak atau pendorong seseorang yang dinyatakan dalam aktivitas pelayanannya. Jadi kalau seorang pelayan memiliki spiritualitas yang baik, pasti itu akan menjadi daya dorong bagi dia melakukan pelayanannya. Nah, dalam agama-agama pada umumnya itu punya spiritualitas agama-agama, ya, termasuk Kristen, punya peranan penting bagi masyarakat Indonesia yang cukup religius dalam menghadapi realitas dan tantangan hidup dewasa ini. Ya, mengapa? Karena spiritualitas sebagai sebuah gaya hidup atau praksis yang digerakkan oleh Roh untuk mengalami kehadiran yang ilahi di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa membantu masyarakat, ya, misalnya korban bencana alam, bencana kemanusiaan, ya, bencana sosial, untuk kemudian juga menemukan orientasi nilai, hakikat diri, identitas, dan cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang tepat dalam konteks nyata kehidupan mereka. Jadi spiritualitas agama-agama, misalnya teman-teman Hindu, teman-teman Buddha, teman-teman Islam, juga Kristen, itu mendorong setiap agama menolong orang untuk digerakkan oleh Roh, ya, untuk kemudian dalam hidup sehari-hari itu bisa membantu masyarakat pada umumnya. Jadi kalau orang Kristen membantu, ya saya senang misalnya di Zebaut itu spiritualitasnya clear gitu ya menurut saya, karena ketika dia menolong, dia nggak cuma menolong orang-orang Zebaut gitu, dia menolong juga jemaat GPIB di luar Zebaut, dia juga menolong orang-orang
yang berbeda agama di Kota Bogor misalnya. Ini salah satu fungsi dari spiritualitas, perjumpaan kita dengan Tuhan, membawa kita pada sebuah identitas keberimanan kita. Bukan identitas yang fundamentalis gitu ya. Bukan identitas yang ekstrim dalam beragama, tetapi justru yang semakin soft dan semakin terbuka, tetapi menjaga nilai-nilai kekristenan kita. Nah, ini dialektika di antara kita itu soft terhadap agama yang lain, tetapi juga kita itu punya nilai-nilai Kristen yang kuat dalam hidup. Menurut saya, dua ekstrim ini harusnya ada pada kita. Nah, yang berikut dalam spiritualitas Kristen yang didasarkan pada nilai-nilai iman Kristen, harapan dan kasih, serta pemahaman akan Tuhan, alam semesta, dan keselamatan itu dapat diperkuat melalui berbagai sarana, sehingga memang dapat efektif membantu orang Kristen dalam menjalani hidupnya, dan dapat membantu orang Kristen untuk menemukan keutuhan dirinya, dan keseimbangan dalam relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dan alam. Kan kita seringkali menemukan nih, mohon maaf Bapak-Bapak, kita kayaknya hubungannya dengan Tuhan clear nih, tapi hubungan dengan sesama buruk. Atau sebaliknya, kita bagus banget hubungan dengan sesama, tapi hubungan dengan Tuhan buruk. Nah, dalam konteks kita, bahkan kalau Bapak-Bapak periksa di pemahaman iman GPIB, pendekatan yang trinitaris dan trinitatis ya, trinitatis itu hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam, itu mestinya clear gitu. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan bagus, hubungan kita dengan sesama bagus, dengan alam juga mesti bagus gitu. Ya, makanya di GPIB itu sekarang ada lingkungan hidup menjadi PR juga gitu ya, karena alam itu ikut mempengaruhi besok-besok kita masih bisa hidup nggak gitu. Nah, selain itu spiritualitas Kristiani juga dapat menumbuhkan motivasi, semangat solidaritas, dialog, dan kerjasama dalam membangun kehidupan yang adil, damai, respek pada sesama, pada martabat manusia, tapi juga menjaga keutuhan ciptaan, ya, integrity of creation. Ini tema dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Jadi kalau kita diskusi dengan Dewan Gereja-Gereja Sedunia, maka keutuhan ciptaan itu menjadi sesuatu yang distressing dengan sangat kuat, gitu ya. Jadi kita tidak hanya bicara tentang hubungan manusia dengan sesama, dengan manusia, tetapi juga dengan sesama ciptaan yang lain. Jadi spiritualitas Kristiani itu menolong kita, membantu orang Kristen untuk dapat hidup dan menemukan bagaimana sih dirinya beriman, yang tadi saya sekali lagi mau garis bawahi, beriman kuat, punya nilai-nilai Kristiani, tapi dia bisa berelasi dengan baik dengan orang lain gitu. Ya, jangan sampai kita, mohon maaf, seperti teman-teman kita di luaran misalnya ya, yang beriman kuat tapi kemudian menjadi ekstrim, menjadi fundamentalis gitu. Fundamental dalam beriman penting, tapi kalau sudah menjadi fundamentalisme gitu ya, itu menurut saya sudah sangat salah dan berbeda. Kenapa misalnya orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat gitu ya, di dalam tradisi Perjanjian Baru itu seringkali dikecam oleh Tuhan Yesus. Bukan karena mereka mengenal tradisi Perjanjian Lama, bukan karena mereka rajin membaca Taurat, bukan, tapi karena apa yang mereka baca dengan implikasi itu berbeda jauh gitu loh. Jadi Yesus mengecam ahli Taurat, orang-orang Saduki, bukan karena kehidupan keberimanannya, tapi kehidupan keberimanan yang tidak sejalan dengan kehidupan kesehariannya. Itu yang Yesus kecam. Karena itu seringkali Tuhan Yesus justru mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau orang-orang Saduki. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ini mengikuti jejak Kristus di berbagai ruang hidup itu di mana sih? Saya selalu mau mengatakan bahwa bagaimana kita menjadi imitasio Christi, menjadi seperti Kristus atau mengikuti jejak Kristus itu mulai nggak pernah bisa di luar sana, tapi harus mulai dalam ruang-ruang keluarga kita. Ketika kita rajin beribadah, maka indikatornya harus bisa dilihat oleh pertama-tama istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bisa dirasakan. Begitu juga yang kedua, di tengah-tengah gereja kita gitu. Kalau kita punya banyak sekali konsep yang baik gitu, tapi implikasi konsep itu harus nampak dalam kehidupan pelayanan kita bersama. Jadi mengikuti jejak Kristus adalah ketika kita ada juga di dalam gereja. Bagaimana kita dalam berelasi dengan sesama, bagaimana diksi-diksi yang kita pakai
kalimat-kalimat, kata-kata yang kita gunakan dalam berelasi dengan sesama kita. Demikian juga dengan masyarakat. Mengikuti jejak Kristus bukan hanya di gereja, bukan hanya di keluarga, tapi juga di tengah masyarakat. Kita baru saja misalnya tadi dikejutkan gitu ya, tengah malam dan tadi pagi diumumkan oleh KPK bahwa ada lagi OTT, operasi tangkap tangan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan Bapak-bapak, karena kebetulan Bapak-bapak yang ada di dunia kerja kebanyakan ya, walaupun ibu-ibu juga banyak, tapi banyak Bapak-bapak yang ada di dunia kerja. Saya sering sekali, hampir 2 bulan sekali melayani di KPK, baik di Kuningan maupun di Bandung ya, di Sukamiskin. Dan beberapa kali dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman Kristen yang ada di dalam, begitu, maka seringkali mereka mengatakan bahwa dalam proses-proses yang mereka hadapi, itu mereka tahu bahwa itu salah, gitu. Mereka tahu itu salah, tetapi kadang-kadang situasi dunia kerja, bahkan lingkungan di mana mereka ada, dalam tanda kutip tidak mengingatkan mereka. Ya, bahkan misalnya ada satu dirjen Kristen yang kemudian OTT dan ketangkap gitu ya di KPK dan kemudian masuk dalam beberapa tahun yang lalu, kemudian beliau mengatakan begini, pada satu waktu, Bu Pendeta, satu sisi saya bersyukur juga, bersyukur maksudnya ternyata proses penangkapan saya ini menolong saya untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dulu saya dalam ruang gereja pun saya itu bisa diintervensi, dalam arti handphone saya itu selalu harus terbuka dan menteri setiap menit bisa mengintervensi ibadah saya. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Maksudnya tidak ada satupun yang bisa mengintervensi hubungan saya dengan Tuhan. Saya seringkali juga mengatakan dalam hubungannya dengan ini, Bapak-bapak, kadang-kadang kita bilang Tuhan itu yang utama dalam hidup kita, tapi dalam ruang-ruang ibadah kita saja gitu ya, yang cuma 1 jam, apalagi kalau di tengah pandemi ini, kita gampang sekali, atau juga ketika masih ada di gereja gitu ya, itu bisa diinterupsi oleh WA, diinterupsi oleh bunyi, kan kita tahu nih bunyi WA, bunyi apa gitu ya, bunyinya kan suka berbeda gitu. Dan kita bisa segera menghandle, karena kita pikir, ini klien kita nih, kita mesti handle. Padahal saya selalu katakan, kita sedang bertemu dengan yang punya hidup gitu. Kita sedang bertemu dengan sumber berkat kita, Allah dalam Kristus, tapi pertemuan kita itu bisa diinterupsi oleh pekerjaan dan bisnis kita. Dan ini yang selalu saya katakan, mengikuti jejak Kristus di berbagai ruang hidup itu bukan cuma di keluarga, tapi bagaimana perilaku beriman kita di gereja. Ketika kita ada di gereja, sungguhkah kita berfokus pada Tuhan yang kita layani? Minimal tadi saya contohkan, ketika kita ibadah begitu, apakah ibadah perjumpaan kita dengan Tuhan sungguh-sungguh membuat kita dekat dengan Tuhan, atau pikiran kita bercabang? Kalau di PKP saya suka bilang, lagi ibadah kita ingat, ya ampun, jangan-jangan kompor tadi udah dimatiin nggak ya, misalnya gitu. Aduh, cucian gimana ya, tadi sudah dicabut nggak ya iniannya, mesin cuci misalnya gitu, listrik ke mesin cuci, dan macam-macam. Pikiran kita tidak terfokus pada Tuhan sumber hidup, padahal setiap waktu kita mengatakan Tuhanlah sumber hidup, Tuhan sumber rezeki kita, Tuhan sumber segala sesuatu, tapi Allah tuh bisa nomor sekian dalam hidup kita gitu. Padahal kalau Kristus gitu ya, jejak-jejak Kristus yang seharusnya kita ikuti, dia taat dan tunduk pada Allah yang mengutusnya, Allah yang mengutusnya, dan itu dia sendiri gitu ya, yang menjadi manusia sampai pada kayu salib dalam kesusahan dan kesulitan sekalipun. Dan mengikuti jejak-jejak Kristus ini di tengah keluarga, di tengah gereja, tapi juga di tengah masyarakat, di ruang-ruang kerja kita, ya, apakah sejalan? Ketika kita ada di ruang kerja, ketika kita sedang berbisnis, apakah nilai-nilai kekristenan itu juga kita hidupi? Ketika kita berelasi dengan pegawai kita, dengan anak buah kita, bukan nggak boleh disiplin. Disiplin itu bagian dari kasih, makanya Amsal bilang di ujung cemeti ada kasih. Maksudnya di ujung hukuman pun sebenarnya ada kasih gitu. Jadi ini yang seringkali dibikin kabur gitu ya. Kalau orang mengasihi nggak boleh menegur, nggak boleh marah, nggak juga. Yesus juga marah ketika ada yang melakukan kesalahan gitu. Jadi
maksud saya mengikuti jejak Kristus di berbagai ruang hidup di tengah masyarakat sekalipun, nilai-nilai kekristenan kita tetap bisa kita kerjakan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang mengasihi dengan totalitas, melayani dengan konsistensi, dengan integritas yang penuh, gitu ya, di tengah keluarga, di tengah gereja, tapi juga ketika kita sedang berada di tengah masyarakat. Ya, saya seringkali melihat dalam berbagai ruang gitu ya. Saya pernah ketemu dengan satu pengusaha di KPK Kuningan ya, pada waktu itu dia belum putus begitu, sehingga kemudian dia adalah pengusaha di daerah Jawa Barat, tepatnya di Bandung lah gitu ya, di satu gereja tertentu begitu. Dia katakan gitu bahwa waduh, pada waktu saya bekerja gitu, saya nggak mengingat bahwa saya tuh orang Kristen dan harusnya nilai-nilai Kristiani itu terjaga. Satu waktu saya ketemu juga dengan bupati di satu wilayah yang kebetulan adalah salah satu ketua sinode gereja tertentu, gereja mainstream, anggota PGI begitu, tapi beliau adalah bupati dan kemudian OTT, tangkap tangan, gitu ya. Nah, ini menurut saya adalah bagaimana kita bisa menggambarkan jejak-jejak Kristus di berbagai ruang hidup ketika perilaku hidup kita kemudian justru tidak menggambarkan apa yang Kristus mau dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang serakah, kita menjadi orang yang mencari keuntungan di atas segala sesuatu, dan mencari untung itu wajar gitu ya, bekerja, berbisnis pasti mencari untung, tetapi dalam tahap yang baik dan tepat gitu ya, bukan kemudian hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Karena itu Pelkat PKB adalah unit misioner GPIB. Menurut saya senang sekali apa yang bapak-bapak lakukan di Zebaut gitu ya, ada bentuk bakso seperti ini, ngobrol-ngobrol santai begitu, dan kita diajak untuk bagaimana sebenarnya PKB sebagai unit misioner GPIB ini ada di tengah-tengah ruang hidup kita, dan bagaimana kemudian Pelkat PKB ini melayani Tuhan. Pelkat PKB itu menekankan, atau Pelkat GPIB tepatnya itu menekankan pada penguatan peran keluarga. Ya, Bapak-bapak, jadi PPK ya, PPSDI PPK, jadi kita tidak lagi bicara pekat kategorial itu dalam fungsi penguatan peran keluarga. Jadi selalu saya mengatakan kalau kategori-kategori ini jalan, pertanyaan substantif di belakang kategori yang jalan adalah apa sumbangan misalnya kaum perempuan bagi penguatan peran keluarga. Apa sumbangan kaum bapak bagi penguatan peran keluarga? Kalau gerakan pemuda aktif, maka ketika dia pulang ke rumah, apakah dia menjadi pemuda yang menghormati papa mamanya? Dan seterusnya. Jadi itu yang harus berada di belakang usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan unit misioner GPIB dalam hal ini kategorial. Ya, adalah penguatan peran keluarga. Aktivitas kita di kaum perempuan, di kaum bapak, di lansia, di GP, di PA, di PT, harusnya berkontribusi semakin kuatnya keluarga kita. Tapi kalau aktivitas kita di kategori-kategori kita justru membuat keluarga kita berantakan, keluarga kita pecah, kita nggak care pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, maka sebenarnya unit misioner yang sedang kita hidupi itu atau kita di dalamnya itu harus kita pertanyakan, apakah kita sedang melakukan apa yang disebut diembankan dalam tugas unit misioner, yaitu penguatan peran keluarga. Kalau tidak semakin kuat, bahkan semakin retak, jangan-jangan ada yang keliru dalam pemahaman kita tentang kategori-kategori yang kita hidupi. Kemudian unit misioner adalah pelaksana dari misi GPIB. Itu benar sekali, karena itu unit misi nggak punya misi sendiri. Kita melakukan misi GPIB, dan misi GPIB itu adalah misi Allah, Missio Dei, misi Allah. Kita sedang mengerjakan misi Allah di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, tapi juga di tengah-tengah dunia kerja kita. Jadi Bapak-bapak, baru kemarin tadi pagi ya, tepatnya ketika saya sedang kunjungan ke salah satu keluarga gitu di salah satu sektor, saya katakan bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini misi Allah atau Missio Dei itu tidak boleh berkurang. Justru ladang pelayanan itu semakin besar dan luas. Banyak orang bilang begini, pendeta, ini kita nggak bisa bergerak
fine, kita memang mungkin nggak bisa bergerak seperti dulu, banyak gerak dalam arti datang, ya, bertemu muka dan sebagainya. Tapi pekerjaan Allah tetap bisa kita kerjakan, bahkan harus dikerjakan dengan lebih serius dan sungguh-sungguh lagi dalam kehidupan unit-unit misioner. Kita harus semakin bisa melihat bahwa apa yang bisa kita kerjakan sebagai keluarga-keluarga ketika pandemi sedang berlangsung. Contoh konkret dalam beberapa perkunjungan di Zebaut misalnya, mereka mengatakan bahwa pandemi ini, pendeta, justru membuat kami punya jam doa, misalnya, gitu ya. Nah, menurut saya, bukankah semua hal baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, di dalamnya Tuhan sedang bekerja untuk menguatkan keluarga-keluarga kita. Yang dulunya mungkin kita punya kesibukan masing-masing, sulit sekali bisa berdoa bersama, tapi justru di tengah pandemi, kita punya ruang, punya kesempatan, punya waktu untuk bisa berdoa bersama. Karena apa? Karena misi Allah ada juga dalam rumah tangga kita. Allah punya misi di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kita. Nah, selain misi, tentu saja ini yang pertama sebenarnya visi, GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Ini visi GPIB 20 tahun ya yang kita miliki. Bagaimana kehadiran kita itu mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Jadi kalau hidup persekutuan kita, hidup gereja kita itu nggak damai, terus-menerus konflik, terus-menerus penuh friksi dan seterusnya, maka jangan-jangan kita belum menjadi gereja yang sesungguhnya. Tapi ketika gereja terus berupaya berjuang untuk mewujudkan damai sejahtera, bukan hanya di dalam, tapi bagi seluruh ciptaan, maka visi GPIB 20 tahun yang akan selesai dalam waktu dekat ini, kemudian sudah kita capai. Ya, karena itu PKB harus punya integritas dan komitmen untuk mewujudkan visi dan misi GPIB ini. Jadi kehadiran bapak-bapak di rumah, kehadiran bapak-bapak di gereja, kehadiran bapak-bapak di tengah masyarakat adalah kehadiran yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Kalau kita ada di ruang keluarga, gereja, dan masyarakat, maka kita terus mengingat bahwa Tuhan panggil kita dengan integritas dan komitmen untuk melaksanakan visi dan misi GPIB yang adalah visi dan misi Allah bagi dunia ini. Nah, Bapak-Bapak, misi GPIB adalah menjadi jemaat yang misioner, itu selalu pertama bertolak dari firman Allah. Ya, back to the Bible, pasti ya, selalu bertolak pada firman. Kedua, hidup yang dibaharui oleh firman. Tadi imitatio Christi itu memastikan bahwa hidup kita tidak lagi seperti yang dulu, tapi bergerak. Bahwa mungkin masing-masing kita nggak sama gitu ya pergerakannya. Ada yang baru selangkah, fine. Ada yang sudah 5 langkah, ada yang 20 langkah, nggak masalah. Tapi saya maupun bapak-bapak, kita sama-sama sedang bergerak menuju pada perubahan itu. Eklesia, ya, yang adalah ek dan kaleo itu dipanggil keluar. Ya. Ek itu keluar, kaleo itu dipanggil. Jadi gereja adalah persekutuan yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Berarti hidup kita selalu harus dibaharui oleh firman dan selalu mengenakan manusia baru, membawa damai sejahtera, memiliki semangat ekumenis. Maksudnya semangat ekumenis itu bukan hanya antar gereja tapi juga antar agama. Ya, kita bisa menghargai yang lain, tetapi kita kuat pada keberimanan kita. Penghargaan kita terhadap agama lain, terhadap denominasi lain, tidak membuat luntur iman kita. Kita bisa bergaul dengan siapapun, tetapi kita semakin yakin bahwa hidup beriman Kristen itu adalah yang benar dan kita harus hidupi dan kita jalani. Merindukan hidup rukun dan kesetiakawanan sosial dalam hidup bersama. Ini misi GPIB untuk menjadi jemaat misioner. Senang membangun keutuhan ciptaan. Ya, ini dalam bahasa dibahasakan dalam bahasa lebih sederhana. Bagaimana kemudian PKB GPIB, khususnya PKB GPIB Zebaut, kita berjalan seperti ini. Saya ingat di Makassar sebenarnya Dewan PKB sudah declare untuk membaca Alkitab secara bersama. Karena itu kami di Galilea misalnya,
itu sebelum saya pindah kemarin saya membuat surat kepada Majelis Sinode, kemudian mencantumkan nama-nama bapak-bapak yang sudah selesai membaca Alkitab, yang khatam membaca Alkitab. Kita ingat dulu misalnya di daerah-daerah kita ketika anak-anak kecil itu khatam membaca kitab suci mereka, biasanya dalam tradisi agama-agama mereka akan dirayakan gitu ya. Mungkin kita sering kali baca Alkitab, tetapi nggak runut gitu dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Padahal kalau bapak-bapak ingat program sinodal yang dicanangkan di Makassar itu adalah khatam membaca Alkitab. Nah, kami punya grup di Galilea itu grup presbiter khatam membaca Alkitab dan grup kategorial gitu ya, termasuk PKB. Jadi terakhir itu PKB kita membuat surat minta untuk sertifikatnya dikeluarkan untuk PKB GPIB Galilea yang sudah khatam. Ada juga yang belum baca tapi lompat-lompat atau ketinggalan dan seterusnya ya. Tapi kita berharap bahwa semuanya itu membaca firman. Karena ketika kita bertolak dari firman, saya selalu mengatakan bahwa nggak usah buru-buru, kita nggak sedang kejar-kejaran. Jadi membaca itu bukan berarti supaya cepat selesai, bukan. Kami membaca satu pasal satu hari dengan harapan kalau ada yang nggak ngerti, silahkan ditanya. Ada pasal-pasal yang mengganjal, pasal-pasal yang kita nggak paham, mari tanya pada pendeta. Supaya kita paham apa sih isi Alkitab itu, dan bertolak dari firman menolong kita juga untuk bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan benar. Sehingga diskusi-diskusi kita, kebetulan di WA Group ya, menjadi diskusi-diskusi yang membangun, yang konstruktif dalam rangka membangun iman kita kepada Tuhan. Bapak-bapak, demikian Bung Kris, mudah-mudahan ini bisa menolong kita untuk mendalami, mendiskusikannya lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Marji. Ya Bapak-bapak, sebelum kita diskusi, kira-kira frame-nya, kerangkanya seperti ini. Jadi Imitatio Christi ada sesuatu yang ingin kita capai bersama, ya kan, menjadi serupa dan Allah. Kita sudah tahu semua itu ya. Ya ada juga makna dari Imitatio Christi tadi ya. Ada nilai-nilai spiritualitas yang harus dipunyai oleh PKB. Ya, spiritualitas secara internal, hubungan kita dengan Tuhan, spiritualitas juga secara eksternal dengan masyarakat, lingkungan hidup, sosial dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dua aspek yang juga harus berkorelasi. Nah, untuk mencapai ke sana, pertama secara detail dan clear bahwa GPIB sudah membuat prasyarat-prasyarat agar PKB GPIB bisa menjadi Imitatio Christi, pembawa Missio Dei, misi Allah. Yaitu tadi ciri-ciri Shalom GPIB tadi ya, ada rukun, ada ekumenis, dan lain sebagainya. Nah masalahnya sekarang yang kita mau diskusikan, kenapa kok susah ya kita tuh bisa menjalankan itu ya, kita sudah tahu, tapi kok susah. Pendeta Marji, PKB Sebaot, sudah memulai suatu langkah untuk bisa Imitatio Christi, yaitu dengan bakso, bahas kabar sorgawi. Ya, kalau PKB lain masih arti PKB kurang banyak, PKB kepala batu. Kalau di Sebaot, PKB keren banget gitu loh. Jadi kita menunjukkan wacana-wacana yang positif. Ya, tidak lagi setback. Walaupun kita selalu struggling kan, berjuang terus. Bakso adalah suatu terobosan Pendeta Marji. Ya, bahas kabar surgawi agar spiritualitas itu selalu berproses menuju Imitatio Christi. Nah, Bapak-bapak, kira-kira itu kerangkanya tadi yang bisa kita dapatkan dari presentasi Pendeta Marji yang sangat komplit ya. Sekarang saya serahkan kepada Bapak-bapak untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan dan lain sebagainya. Dipersilakan. Siapa? Ya, biasanya kalau yang pertama-tama bertanya itu dia mau mengaku dosa pada Marji, mau bertobat. Ini siapa ini? Nanti. Ya? Saya dari jauh kelihatan dibantu. Ya, silakan Pak, langsung aja Pak. Silakan. Mau mengaku dosa silakan. Saya habis ini jauh. Banyak dosanya. Roli nanti mengaku dosa Roli ya, Rudi. Mas Yance silakan. Biasanya pertama itu langsung mengaku dosa pertama. Ya,
Terima kasih, Bu Marji. Jadi, Bapak Ibu Pendeta ya, kita, Banter, orang krungu. Bagus sekali penjelasan tadi yang kita pahami. Amat itu. Ya, terus kedengaran suara saya? Kedengaran? Iya, maaf. Di sebelah ini ada pembangunan. Jadi panjenengan Saya punya dengar, Pak. sama yang di sebelah pastori lagi bangun. Boleh ditutup renovasi pastori. Mohon maaf. Boleh, saya dengar. Suruh berhenti dulu. Dengar, Pak. Aku nggak dengar ya. Ya. Saya dengar, boleh. Oke. Jadi kalau saya melihat ini semacam sharing aja, saya melihat itu ada 3 tahap sebelum kita PKB ini melakukan sesuatu yang berguna bagi PKB sendiri maupun gereja dan bangsa dan negara ini. Jadi saya lihat sebelum kita melakukan sesuatu itu ada tahap yang pertama adalah kita harus penuh dengan pengetahuan kita. Pengetahuan atau bahasa Inggrisnya dibilang knowledge ya. Ya, pengetahuan itu kita harus mengetahui dulu. Ya, dalam pengetahuan itu mungkin tahu tentang isi firman Tuhan, baca Alkitab dan sebagainya. Ya, saya sendiri sama teman-teman di Sinode baru selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah membaca Alkitab baru saya tahu, oh ternyata bangsa Israel itu setelah bebas dari Mesir mereka masih dapat hukuman lagi. Padahal dulu saya pikir hukuman dulu baru dibuang dari bebas dari Mesir kan. Itu pengetahuan yang saya dapat dari membaca. Jadi kita harus punya pengetahuan tentang apa yang harus kita mau lakukan apa itu ya. Jadi pengetahuan tentang Alkitab maupun pengetahuan yang lain yang menunjang apa yang harus kita lakukan. Setelah kita punya pengetahuan baru kita punya keterampilan atau skill ya, keterampilan itu. Jadi keterampilan dalam kita melakukan sesuatu ya. Jadi dengan program yang diberikan kepada kita maka kita bisa mengatur, oh ini cara buat program ini supaya dapat diterima di persidangan majelis maupun dapat diterima di PKB secara umumnya baru kita laksanakan. Jadi dan skill ini atau keterampilan ini didapat dengan satu proses. Jadi itu kan tidak dapat begitu saja tapi proses. Jadi proses itu adalah sejauh mana kita terlibat dalam pelayanan kita ketika kita masih muda sampai sekarang itu ya. Ya, jadi kalau sekarang kita baru memulai dengan proses itu, maka kita terima segala tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Ketika kita satu waktu dipilih jadi pengurus, jangan pernah tolak karena itu proses itu supaya kita bisa dapat keterampilan kita. Kalau ada seorang yang tiba-tiba jadi ketua tanpa proses dari awalnya dia tidak pernah terlibat dalam kegiatan lain di gereja, itu pasti akan sulit untuk dia bisa membuka relasi itu dengan bapak-bapak yang lain atau dengan kelompok gereja atau kelompok orang dalam gereja itu yang lain ya. Itu saya pikir proses. Jadi punya keterampilan. Lalu yang terakhir saya melihat bahwa kita harus punya attitude yang baik atau sikap yang baik ya. Jadi sikap itu kita dapat ketika kita punya pengetahuan dan keterampilan, lalu kita punya sikap bagaimana? Sikap kita dalam kita bertindak, dalam kita melayani. Kalau kita baca di Nehemia itu kan dia bilang bahwa dia membangun tembok itu kan berarti dia dan bupati-bupati di samping itu semua mendukung dia. Dan dia bilang, lihatlah saya begitu kan. Jadi kalau seorang punya sikap yang tidak baik, nggak mungkin orang lain bisa melihat dia. Itu yang jadi sikap-sikap ini termasuk kita setelah kita berkecimpung di dalam kepengurusan PKB misalnya, ketika kita masuk bukan PKB saja, tapi kalau kita masuk dalam satu bidang pelayanan, maka kita harus mulai mencintai hal-hal yang kita kurang suka ya. Jadi ketika kita tersinggung, itu kita hindarkan itu. Orang lain protes kita nggak terima, itu dihindarkan itu. Itu sikap kita secara dewasa harus seperti itu. Jadi tidak boleh ambil dalam hati kita, tapi kita bekerja dan kita menunjukkan hasilnya itu kan. Jadi kalau kita pengurus kita belum bekerja, terus kita sudah di rongrong dan sana sini dan kita ya. Jadi itu sikap itu teladan sama orang lain. Nah itu masih sejalan dengan imitasi Kristus ini. Nah itu yang saya gambarkan bahwa 3 itu. Jadi unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kita yang harus kita
sudah kuat sebelum kita mulai melaksanakan pelayanan, atau itu dalam proses kita maju dalam proses dan kita mulai membenahi itu dalam kita bisa melakukan segala sesuatu. Terima kasih. Oke. Ya, Bung Kris, apa saya tanggapi atau gimana? Atau sharing aja? Ya, tadi itu sharing saya, tapi silakan Ibu mau tanggapi, tapi itu sharing. Kita memberikan kesempatan dulu teman-teman yang lain dulu, Pak Marji, biar berproses ya. Silakan. Ya. Siapa lagi? Nanti sekalian aja. Bapak-bapak silakan. Ngaku dosa nggak apa-apa kok, bebas-bebas saja. Jangan terlalu disimpan. Terbuka saja. Silakan. Imitatio Christi versi Sebaot, PKB Sebaot, kira-kira yang ciri khasnya apa? Ya, kalau misalnya misi GPB terlalu luas, Sebaot bisa apa? Apa bakso itu bisa menjadi langkah untuk kita bisa juga mencapai Imitatio Christi? Misalnya seperti itu, ya kan? Kenapa enggak? Kita punya ciri khas sendiri. Branding PKB Sebaot. Why not? Silakan. Ruth, silakan Rudi. Rudi sudah ganti baju enak. Ini beta belum, masih di gereja ini. Tugas. Silakan, jangan terlalu banyak berpikir. Sharing saja. Bung Roli, silakan. Ya, habis minum langsung bertanya. Siapa? Pak Agus, silakan. Ada dari Om Erik, silakan. Balikpapan, Om ada dari Balikpapan, Agus. Ini Michael Agus nih, temannya Bung Yance. Silakan Gus. Oke, terima kasih Bu Pendeta dan rekan-rekan PKB Sebaot. Terima kasih sudah bisa diajak. Ibu Pendeta, ketika bicara Imitatio Christi, semakin dikejar kayaknya semakin jauh gitu ya. Semakin kita kepingin merupai seperti Yesus, kayaknya tantangan semakin berat gitu. Saya jadi keingat dulu ada anekdot gitu, banyak belajar, banyak lupa, sedikit belajar, sedikit lupa gitu. Banyak nafsu mau ikut seperti Yesus, jadi semakin nggak bisa jadi seperti Yesus. Mendingan sedikit aja. Kayaknya Bu Pendeta, kelemahan kita mungkin ya, ini sekedar mengaku dosa atau refleksi bersama. Kita mungkin kurang di pendampingan gitu ya, kurang di pendampingan. Apa yang tadi Ibu Pendeta bilang, kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, dari kacamata gerejawi kita, pembekalan kita kepada umat, oke. Tetapi kan sering tadi ya, seperti Ibu Pendeta bilang, banyak yang akhirnya jatuh juga gitu kan, ketangkap KPK, OTT, segala macam. Kayaknya di dunia kerja kita, di dunia profesi kita, ketika kita melakukan aktivitas kerja kita, kan kita sendiri nih Bu Pendeta. Saya teringat, apakah mungkin gereja perlu masuk ya ke dunia-dunia usaha untuk mendampingi gitu ya, supaya ketika seorang direktur ini mengambil keputusan, ada penasihat spiritualnya gitu loh. Kira-kira benar nggak saya ini? Diingatkan nggak dengan bukan nanti pada hari Minggu, bukan nanti pada waktu saya ibadah gitu. Tapi pada saat itu kan, seorang pimpinan perusahaan dia harus segera mengambil keputusan. Tapi kalau tidak ada bimbingan rohani, bimbingan spiritualitas, ya wajar saja kalau dia jatuh gitu. Karena pada saat itu dia sendiri gitu. Jadi mungkin perlu dikembangkan pola-pola pelayanan pastoral profesi gitu ya. Mungkin itu kali ya. Ini sekedar curhat saja, ngobrol saya Bapak-bapak. Kita butuh itu nggak? Kalau saya pikir mungkin saya butuh gitu ya. Tapi bagaimana cara masuknya itu yang lagi mikir-mikir gitu ya. Ya itu sekedar pancingan untuk obrolan saya. Terima kasih Pak Penatua Ketua 3, Bu Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Nanti Pendeta Marji akan memberi tanggapan. Bung Erik. Kalau Moses, boleh saya tanggapin dulu. Boleh saya tanggapi dulu nggak ya Bu Kris, supaya karena menurut saya ini dua hal yang baik sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Yance dan Bung Agus gitu ya. Memang saya sepakat Pak Yance bahwa kita harus mulai dari pengetahuan, karena itu bakso ini menurut saya adalah cara GPIB Sebaut
PKB GPIB Sibaut memulai segala sesuatu, memulai untuk melakukan apa yang seharusnya dalam keberimanan itu dilakukan gitu ya. Tadi misalnya mau menjadi seperti Kristus itu kayak apa sih kalau secara pengetahuan iman kita sendiri kita nggak clear gitu kan ya. Kita nggak tahu. Tadi Bu Pak Yance mulai dengan itu. Saya sepakat Pak. Bagaimana kita memulai dengan knowledge kita, pengetahuan, karena itu penggalian pada firman itu menjadi penting. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Tadi Bung Agus menyampaikan pada ranah aplikatif. Nah ini menurut saya PR-nya juga adalah di sana sebenarnya. Kita GPIB pernah punya yang namanya kelompok profesional fungsional, ya Bung Agus dan Bung Kris pasti pernah ingat itu ya. Lama kita punya itu dan dia cukup berkembang waktu itu di GPIB, tapi kemudian di periode tertentu kemudian hilang sampai saat ini. Padahal itu cukup menarik menurut saya, kayak tadi seorang pengusaha gitu, dia punya komunitas pengusaha di GPIB misalnya. Padahal kan di luar sana ada full gospel businessman misalnya. Akhirnya pengusaha-pengusaha kita memasuki full gospel businessman itu gitu. Saya tidak mengatakan nggak boleh gitu, tetapi kalau dia punya komunitas pengusaha GPIB yang kemudian bergumul, saling menguatkan sama-sama, tapi juga saling memberi informasi gitu ya. Kalau misalnya punya proyek bisa berbagi proyek dengan hal-hal yang baik, kenapa enggak? Itu satu misalnya. Kemudian ada grup dokter misalnya, komunitas dokter. Bagaimana misalnya etika profesi dokter itu kemudian digumuli, didiskusikan secara baik dan bertanggung jawab. Di full gospel businessman itu saya tahu karena pernah begitu ya ada di sana dan kemudian melihat bagaimana mereka dengan serius juga membicarakan tema-tema penting. Kenapa kita tidak seperti itu gitu? Memang sekali lagi kalau kita mau tetap di PKB ya boleh saja di PKB tetapi lebih umum misalnya etika profesi misalnya gitu yang kita diskusikan sehingga kita tahu bahwa ketika kita ada di ranah bisnis pekerjaan kita itu nggak kebetulan, tapi Tuhan lagi taruh kita di sana. Jadi kalau kita sampai menjadi seorang legislator misalnya gitu ya di sana, maka sebenarnya itu bukan kebetulan karena kita dipilih oleh masyarakat, tapi karena Tuhan tempatkan kita jadi seorang legislatif gitu. Dan karena itu kita berfungsi untuk ada di sana, eksekutif dan seterusnya gitu. Itu yang menurut saya terus harusnya didasarkan gitu, didasari prosesnya. Contoh yang pernah kita juga lakukan di GPIB ketika pemilihan gitu ya atau pelantikan. Kan GPIB pernah kemudian mengundang semua anggota dewan sebelum mereka dilantik gitu, kemudian didoakan di GPIB Paulus gitu ya. Menurut saya itu jangan menjadi sebuah proses yang formalistis gitu, tapi juga menjadi proses pendasaran gereja bahwa pemahaman Anda ada di sana itu karena Tuhan mau Anda bicara tentang kebenaran di sana. Anda ada di sana karena Tuhan mau bahwa kekristenan itu, bahwa Anda menjadi suara Tuhan di sana. Menurut saya hal-hal itu pendasaran tentang pemaknaan profesi-profesi kita itu yang harus kita kembali lagi pertajam. Itu satu. Kedua, saya selalu mengatakan misalnya beberapa kali dalam ibadah-ibadah kaum bapak misalnya ada Mas Ari kebetulan di sini ketua 3 Galilea ikut dalam bakso ini saya beberapa kali mengatakan misalnya di dalam bagaimana Yesus mengintervensi dunia kerja. Contoh konkret adalah cerita tentang orang yang sehari-harian semalam-malaman menangkap ikan dan tidak dapat ikan. Kita tahu persis bahwa si nelayan itu bukan orang baru. Dia adalah orang yang bekerja dan sudah profesional di bidangnya. Jadi kalau bilang, oh ini karena dia nggak profesional, oh dia enggak, dia profesional. Karena itu dia adalah nelayan yang sudah biasa. Dia tahu laut itu, dia tahu tempat itu, dan dia tahu bagaimana menangkap ikan yang baik. Tapi kenapa semalam-malaman tidak pulang bawa ikan? Kenapa jalannya tidak mendapat? Dan kita lihat bagaimana kisah itu sebenarnya adalah kisah bahwa Yesus, Tuhan, mengintervensi dunia kerja yang mengalami kesulitan ketika mendapatkan sesuatu. Nah, kondisi kita sekarang kan
kita sedang berhadapan nih dengan situasi itu, di mana orang berpikir, aduh bisnis nggak jalan, oh ini nggak jalan, itu nggak jalan, dan kita pikir keahlian kita saja yang akan menentukan, hitung-hitungan di atas kertas. Bukankah sering kali kita menemukan bahwa hitung-hitungan di atas kertas, bisnis kita bilang 90% pasti goal, cuma tinggal 10% kok, tinggal ini. Tapi ketika Tuhan bilang itu belum berkatmu, biarpun tinggal 10%, 5% nggak jalan. Tapi walaupun kita bilang, aduh ini cuma 10% kemungkinannya, tapi Tuhan bilang, itu dia berkat. Jadi apa? Ada tangan yang nggak kelihatan yang menentukan hidup kita. Yang menentukan masa depan kita, dan karena itu kenapa kita harus hidup dan bergantung pada Dia. Kenapa? Karena ada tangan yang nggak kelihatan itu. Kisah narasi tentang orang yang nelayan itu dia profesional, dia tahu alamnya, dia tahu kapan angin begini dia harus lempar bagaimana, udah tahu, berpuluh tahun dia mengerjakan itu. Tapi kenapa semalam-malaman narasi Injil itu mengatakan tidak ada satu ekor ikan pun masuk dalam jalan? Karena dia sedang diajar untuk melihat profesionalitasmu penting, ya, keahlianmu penting, pengetahuanmu penting, tetapi jangan lupa ada Tuhan yang juga ikut menentukan jalan hidupmu, dan karena itu please balik pada Tuhan. Itu yang sebenarnya mau dibilang. Yesus mengintervensi dunia kerja. Profesionalitas pasti Yesus hargai. Keahlian pasti. Semua yang baik pasti. Tapi jangan lupa, jangan hanya mengandalkan pada profesionalitas kita, intelektualitas kita, dan seterusnya. Tapi ada hal yang di dalamnya sebenarnya kita sedang diajak untuk melihat Tuhan adalah penentu di tengah-tengah ruang-ruang kerja kita. Itu sebenarnya narasi yang selalu saya pakai ketika bicara tentang bagaimana Yesus Tuhan mengintervensi dunia kerja. Mungkin dari yang lain, silahkan dilanjutkan, Bung Kris, kalau ada yang silakan, lain. Bapak-bapak. Saya pikir Pendeta Marji sudah banyak menjelaskan. Pak Moses? Ya. Silakan, Pak. Ya, selamat sore, Pak Wangkai dan Ibu Pendeta. Saya dari sektor 4, anak buahnya Pak Ginting. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama masalah dunia kerja yang Ibu sampaikan tadi. Yang kedua mengenai imitasio Kristi itu sendiri. Nah, dunia kerja, maksud saya begini, kalau kita orang yang berprofesi hukum misalnya, sebagai orang Kristen, ya kita laksanakan saja sesuai petunjuk firman Tuhan. Jadi bukan menjadi orang hukum yang membuat aturan hukum supaya tidak dihukum. Nah, ini salah besar. Ini pertama, Ibu Pendeta. Yang kedua, masalah imitasio Kristi, atau yang Ibu sebutkan tadi sebagai mengikuti jejak Kristus. Begitu. Jadi kalau maksud saya kalau kita implementasikan yang secara sederhana, misalnya kalau dulu kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, sekarang kita mencintai hal-hal yang Tuhan sukai. Kedua, kalau dulu kita menjadi orang yang tidak mudah memaafkan, sekarang kita menjadi orang yang pemaaf. Itu saja. Lanjut, Pak Moses. Sudah, cukup. Betul Pak Moses, apa yang tadi disampaikan Pak Moses. Jadi imitasio Kristi mendorong kita semua, saya juga, bapak-bapak juga, untuk mengikuti jejak-jejak Kristus. Berapa sering kita membaca dalam narasi-narasi Injil, begitu ya, Tuhan diperlakukan secara sangat tidak adil, tetapi Dia tidak membalas jahat dengan jahat. Nah, kegelisahan kita adalah kadang-kadang ketika orang terus misalnya menginjak kita, memperlakukan kita secara tidak adil dan seterusnya ya. Tetapi kita sedang diajar untuk bagaimana kita menempatkan firman dan menjadikan firman itu sebagai panduan hidup kita. Ya, mungkin kita bisa membalas secara manusia, kita pasti punya bapak-bapak dan kita semua bisa punya kemampuan untuk membalas. Tapi apa itu yang Tuhan ajarkan? Apa itu yang dimintakan Tuhan pada kita? Gitu. Jadi memang nggak mudah. Saya selalu mengatakan kita tidak seperti membalik telapak tangan, mengubah hidup kita, mengubah hidup saya, mengubah hidup bapak-bapak, tetapi
minggu-minggu Prapaskah ini menolong kita untuk melihat itu dengan kacamata iman, bahwa apa yang diizinkan Tuhan untuk kita lewati, maukah kita berefleksi bahwa Tuhan Yesus lebih dulu melewati itu dan dia menang melewati berbagai hal yang tidak menyenangkan, tapi kemudian dia mengalahkan itu dengan kesabaran, integritas, komitmen untuk terus berjalan bahkan di jalan Via Dolorosa itu. Kadang-kadang kita ingin cepat keluar dari Via Dolorosa itu dan kita katakan, Tuhan terlampau lama Via Dolorosa ini, Tuhan kenapa mesti Via Dolorosa yang saya alami gitu. Padahal kita bicara bahwa kita pengikut Kristus, tapi saya misalnya, tapi juga bapak-bapak kita semua ketika diizinkan Tuhan melewati saat-saat yang sulit dan berat itu, kadang kita justru berteriak untuk mengatakan pada Tuhan, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu gitu. Padahal kita katanya adalah imitasinya Kristus, imitatio Christi itu Pak. Kalau dia sanggup, maka dia akan memberikan kesanggupan bagi kita untuk melewatinya. Walaupun tadi memang nggak mudah, memang nggak seperti balik telapak tangan. Dan melewati jalan iman bukan melewati jalan dengan karpet merah. Melewati jalan iman adalah melewati jalan Via Dolorosa itu justru. Itu yang sedang diingatkan buat kita sebenarnya. Tetapi Via Dolorosa itu bukan berakhir di salib. Dia berakhir di kemenangan, di Paskah. Jadi jangan pernah kita berpikir, oh kalau gitu sengsara terus dong. Jangan lupa bahwa bukan disalib akhir dari proses perjalanan Kristus adalah kemenangan, bahkan kenaikannya ke surga, kan itu. Jadi jangan merasa pesimis jadinya ketika kalau gitu susah terus dong kita orang Kristen. Enggak kok gitu. Tuhan janjikan lebih melampaui itu, to pass over, melampaui penderitaan itu sendiri dalam hidup kita. Makasih Pak Moses. Bung Kris. Ya, sambil mendengar penjelasan Pendeta Marji sambil menghitung berapa banyak dosa gitu ya. Berefleksi. Bapak-bapak ini pasti banyak berpikir Ibu Pendeta. Ini mereka mau mengkalkulasi nih, aduh berat sekali nih hidup ini. Tapi mereka nggak berani mengungkapkan nih karena pendeta baru atau pendeta perempuan atau bebas saja. Bapak-bapak silakan. Ini biasanya Ibu Pendeta ini Pak Rudi ini ngomong ini. Bung Erik, ada Robin. Saya mau sharing. Silakan Bung Erik, Latumaina, silakan. Mau sharing. Sharing aja Ibu Pendeta. Iya, silakan Pak. Jadi Pak Kris sudah buka bahwa PKB sekarang PKB keren. Tapi kalau saya dari renungan ataupun yang disampaikan Bu Pendeta mengenai imitatio Christi ini, ya sebuah tantangan, khususnya juga pergumulan bagi saya pribadi ya, untuk menjadi seperti Kristus. Bagaimana kita menjadi mitra mungkin ya, mitra Kristus di dalam melayani pelayanan di PKB. Yang saya tahu PKB saat ini memang sudah berjalan, banyak kontribusi yang diberikan, baik di gereja maupun masyarakat sekitarnya. Banyak dari bapak-bapak PKB yang ikut serta di dalamnya. Tapi yang menjadi masalah sekarang, PKB ini belum bertambah. Artinya kalau kita bisa lihat, itu saja bapak-bapaknya. Kita lebih identik ke paduan suara. Nah, setiap ada pertemuan itu yang hadir ya yang paduan suara itu. Jadi mungkin ada suatu tugas berat kita untuk bertambah atau menambah bapak-bapak yang apakah yang baru nikah menjadi bapak-bapak baru atau yang lama. Kalau saya sebenarnya sudah bukan PKB ini sudah 60 lebih ya. Seperti Pak Moses, tapi masih rasa PKB. Jadi masih pengen ya bersama PKB. Nah, yang jadi masalah sekarang mungkin ada tugas berat pengurus untuk lebih merangkul ya. Jadi sementara ini memang masih orang-orang paduan suara saja yang lumayan banyak, mungkin sekitar 30-40, tapi akan lebih baik ada wajah baru dari bapak-bapak yang entah yang lama atau yang baru menikah, kita ajak. Itu saja sih yang sharing dari saya. Terima kasih Ibu. Ya, sharing Bung Erik, terima kasih. Ya, Bung Erik sudah mengingatkan bapak-bapak bahwa apa yang bisa PKB lakukan. Nah, kita sedang membahas PKA ya, tadi sudah sampai di Ranum. Kalau pergumulan pribadi memang masih menjadi tantangan, barangkali kita bisa membantu PKB Sebaot
agar PKB Sebot bisa imitatio Christi. Bagaimana caranya ini bisa mengajak PKB-PKB lain? Ibu Pendeta, bakso ini kan saya pikir nuansanya kan bakso itu kan masyarakat ya, emperan ya. Tapi di sana ada nilai-nilai spiritualitas. Jadi ini bagus ya personifikasinya ya. Nah, hal-hal ini kira-kira bisa enggak kita juga terapkan agar PKB-PKB lain di Sebot juga aktif, ya mau di paduan suara, mau di bakso atau di apa. Ini tolong dipikirkan nih, PKB Sebot agar bisa lebih serupa dengan Christi, Missio Dei, itu tolong dipikirkan. Bagaimana nih agar tetap keren. Ya, ada ketua 3 tadi ya, dari Galilea Ibu Pendeta ya, Pak Ari ya. Kita ingin dengar dulu dari Galilea. Ini PKB Galilea bagaimana ini? Ada mantan KMJ-nya, ada ketua 3-nya. Apakah jawabmu? Pak Ari, silakan. Tadi dari benua Balikpapan sudah. Ya, Mas Ari, mari. Ya, silakan. Selamat sore Bapak-bapak, shalom. Shalom. Ya. Halo. Salam kenal, saya dari GPIB Galilea mendapat informasi dari ketua PKB kami ada webinar ini, jadi saya ikut. Bukunya sangat menarik memang. Kalau dari pengalaman kami di GPIB Galilea, bapak-bapak ya PKB-nya, memang gerejanya kakaknya tidak terlalu besar, tapi dari bapak-bapak PKB-nya cukup solid gitu, Pak Kris. Dan kita setiap ibadah memang 1 kali gabungan dan rata-rata itu sekitar 30 bapak-bapak. Memang menjadi challenging dari tema kita sore hari ini. Mohon izin kalau memang menyampaikan pendapat sharing bahwa memang pertanyaan Imedo Christi ya, Imedo Christi. Pertanyaan lagi kepada kita bahwa apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus begitu? Itu pertanyaan yang klasik memang. Apakah saya justru di pengalaman pribadi saya ketika di suatu kegiatan itu ibadah, saya ditanyakan oleh seorang bapak gitu. Ditanyakan bahwa apakah Pak Ari sudah kenal Kristus? Nah, pertanyaannya simpel sekali, memang sederhana. Apakah Bapak sudah kenal Kristus? Saya jawab sudah, gitu kan, dengan mantap gitu. Atas pertanyaan apa yang Bapak sudah kerjakan? Itu yang pertanyaan kedua yang cukup ya menjadi tantangan balik ke kita. Kalau kita sudah yakin dan percaya bahwa kita mengenal Kristus dan kita imitasinya gitu, berarti kita harus menjalankan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, dan itu menjadi tantangan bagi bapak-bapak menjadi teladan di keluarga. Apakah kita sudah menjadi imam yang baik ataupun di tengah persekutuan kita. Mungkin itu dulu Pak Kris. Kalau boleh kita lanjutkan lagi. Terima kasih Bapak PKB Zebaot dan Ibu Pendeta Arji. Ini Pak Ari masih ada mantan KMJ-nya, jadi ngomongnya masih baik-baik. Masih ya, oke. Terima kasih Pak Ari. Ada lagi dari bapak-bapak yang bisa membantu mendetilkan langkah-langkah agar kita bisa Missio Christi, Imitatio Christi. Rudi belum ngomong ini. Bung Roli. Baik, selamat sore Ibu Pendeta Marji, saya Rudi Latuminase. Kemarin udah ketemu, cuman belum lupa, nggak sempat nyapa. Bung Kris dan bapak-bapak yang keren semua. Emang ini jadi PR besar dari dulu waktu saya gabung pengurus PKB 2009, pindahan dari GPIB Samaria Tangerang. Di Samaria juga saya pengurus PKB, dan memang PR besarnya itu mengumpulkan massa. Gereja besar sebesar Zebaot, nah mungkin
bapak-bapak tamu yang hadir, kagum juga yang hadir cuma segini gitu. PR besar buat pengurus juga karena kasihan dari tiap pengurus ke pengurus yang menjadi masalah mengumpulkan PKB. Kita udah dengan kiat yang ahli futsal difutsalkan gitu kan, yang ahli pingpong dibelikan meja pingpong, tapi umurnya juga nggak lama gitu. Begitu diajak kumpul ibadah gabungan, ya banyak juga sejumlah sektor di Sebaot 30 gitu kan. Kendalanya itu aja yang mungkin agak bermasalah, apalagi dengan pandemi yang saat ini berjalan gitu ya. Faktor-faktor yang berpengaruh mungkin mereka akan kesulitan kalau pekerjaan mereka hilang. Terus untuk mengikuti live streaming seperti ini juga daring seperti ini juga akan jadi masalah buat mereka. Itu yang mungkin sedang saya kadang dari tadi makanya saya mikir kiat-kiat apa yang bagus nih untuk merangkul semua PKB. Jangan cuman kita aja yang tahu masalah ini bagus sebenarnya materinya, imitasio menjadi sama seperti Kristus masa-masa prapaskah seperti ini. Itu yang masih saya pikirkan gitu, bagaimana cara ngajak satu sektor aja nggak ada yang datang gitu, Bu. Apalagi kita mau ngajak satu Sebaot gitu ya. Bukan jadi pesimis, enggak. Justru malah jadi tantangan. Ini gimana gitu kiatnya untuk mengumpulkan mereka gitu. Kalau udah ngomong firman banyak yang udah mulai alergi lah gitu. Padahal kan bagus untuk diisi gitu. Dan dari isian yang kita dapat seperti yang Bung Yance tadi sebutkan, kita punya pengetahuan, knowledge itu kita bagi. Paling nggak usah jauh-jauh lah di keluarga. Baru ke tetangga dengan apa yang kita ketahui gitu. Kalau di gereja ya kadang-kadang nggak bisa dilihat juga. Hanya hari Minggu aja kelihatan bagusnya kan. Belum tentu hari-hari biasanya gitu. Itu yang dari tadi makanya saya agak lama untuk ngomong karena mikir gitu. Apa gitu kiat yang benar-benar pas gitu. Sedangkan kalau untuk hal-hal misalnya mengenai ekonomi yang agak terganggu, kemarin kita udah dari Pak Andreas Sujono sudah membuka kesempatan untuk ternak lele, terus sayur bersamaan gitu. Kiat apa lagi gitu yang memang mesti kreatif sih, tapi saat ini masih mandek di saya. Mungkin pengurus yang sekarang lebih expand lagi pemikirannya gitu. Itu aja dari saya sementara. Terima kasih. Terima kasih Bu Rudi. Bapak-bapak, ini jam 6:30. Saya pikir masih ada 1-2 kesempatan jika ada yang sudah punya ide. Silakan. Saya mengajak memikirkan PKB Sebaot. Kalau dari segi pribadi kita belum ada masukan ya. PKB Sebaot ini bagaimana kita bisa dorong agar benar-benar bisa image Kristi secara bersama-sama, kolektif, kolegial. Ya kan? 5 roti 2 ikan. Diberkati Tuhan bisa pulang berbungkus lagi, Ruth ya? Habis. Ya kan? Tidak ada yang mustahil ya. Kalau 16 peserta Zoom ini diberkati Tuhan dan memikirkan PKB Sebaot, ada juga dari luar Sebaot, saya pikir tidak ada yang mustahil. Ya, dengan tadi Ibu Pendeta Marji kasih panduannya ya. Silakan, masih ada 1-2 lagi. Boleh. Silakan, boleh, Bung Kris, saya silakan. Ya, baik, makasih. Terima kasih untuk semua masukan, catatan atau perasaan yang juga tadi sempat disampaikan ya terhadap tema ini. Jadi memang bagaimana kita mengembangkan persekutuan kaum bapak itu memang tidak mudah. Tapi saya senang dengan pilihan diksi-diksi yang sudah diambil. Jadi kita tidak boleh terjebak pada stereotip bahwa PKB itu persekutuan kurang banyak dan membenarkannya gitu ya. Tapi pilihan untuk mengatakan persekutuan keren banget dan sebagainya itu adalah sebuah optimisme yang kita hidupi tapi sekaligus kita doakan. Gitu. Nah, ini bagaimana kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kesadaran para presbiter laki-laki adalah anggota PKB itu harus kita hidupi. Gitu ya, itu di Galilea misalnya ada ketua 3, mantan ketua 3 di sini juga.
itu diingatkan terus-menerus bahwa presbiter itu tidak naik kelas, tidak kemudian kita jadi naik kelas dan kita meninggalkan identitas kita bahwa kita tuh masuk dalam kategori kaum bapak, gitu. Sehingga ketika kita sudah menjadi presbiter pun harusnya kita aktif terlibat dalam ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan kaum bapak yang adalah kategori kita, gitu. Secara kategori ya, secara kategori gender ya, laki-laki, perempuan dan seterusnya ya. Jadi ini menurut saya juga PR yang tidak mudah, tetapi harusnya tidak sulit karena kan presbiter harusnya memberi contoh pertama-tama untuk mendorong keaktifan dari persekutuan yang ada kategorial, misalnya PKP dan PKB, dan ini perlu dihimbau. Ketika saya lupa, Mas Ari sebenarnya sudah bukan ketua 3, mungkin seperti Pak Kris gitu ya, Bung Kris, mantan ketua 3, tapi 2 periode ketua 3 begitu, dan ketika itu seperti itu. Jadi tiap kali ibadah kaum bapak, bahkan setelah sudah tidak lagi jadi ketua 3, selalu men-share di WA grup presbiter, jangan lupa PKB gitu ya. Jadi selalu diingatkan PKB itu, kalau ada PKB ada PKP itu selalu di WA grup presbiter, itu seperti di absen. Jadi jumlah kami nggak sampai 200 kakak, tapi kalau ibadah PKB dan PKP begitu ya, itu pasti di atas 35 jumlahnya yang hadir, itu pasti minimal ya, bisa 40-an nembus misalnya ketika ada hal-hal lain lagi. Nah, ini rutin, ibadahnya tiap minggu ada. Nah, maksud saya adalah contoh-contoh dari presbiter, pendeta, penatua diaken itu menjadi penting memang dalam kegiatan-kegiatan kita bersama. Jadi bukan hadir karena kebetulan, tidak, tapi kita rutin memberi contoh untuk hadir dalam ibadah-ibadah tersebut, sehingga soliditas dari kategori bapak, soliditas dari kategori perempuan itu terasa, gitu ya. Tadi disebutkan oleh beberapa teman juga. Nah, seperti itu mungkin Bung Kris mungkin bisa selalu diingatkan, dan teman-teman pengurus tetap optimis, gitu ya. Jangan patah semangat atau merasa, aduh kalau sudah jadi presbiter kok tiba-tiba dia nggak pernah datang ya, gitu. Dulu dia pengurus kaum bapak, tiba-tiba seperti udah naik kelas terus kemudian nggak pernah dan tinggalkan kaum bapak misalnya. Saya selalu bilang bahkan di khotbah juga bahwa menjadi presbiter bukan berarti kita bukan kategori kita, gitu ya. Saya pun misalnya sebisa mungkin mengupayakan tiap minggu hadir di PKP, ibadah gabungan, ibadah PKP kami kan selalu gabungan ya, ibadah PKP, kecuali ada hal yang sangat khusus tidak bisa hadir karena ada tugas yang lain seperti itu. Jadi samalah seperti itu yang bisa kita kerjakan. Kalau misalnya jumlah kita presbiter itu ada 70 aja laki-laki, pria, bapak, maka ada 70 anggota yang hadir, ditambah pengurus, ditambah itu sudah hampir 100 yang bisa hadir. Itu menurut saya yang bisa kita kerjakan, mendorong, mengingatkan bahwa teman-teman adalah satu kategori yang sama. Selain tadi kegiatan-kegiatan yang mungkin juga sudah dilakukan, menurut saya tadi misalnya futsal atau apa ya, itu jangan berhenti pada kegiatan tersebut. Saya juga mengatakan ini kepada Bung Michael Roring selaku Ketua Dewan. Saya selalu mengatakan begini, Bapak-bapak, dan saya mau katakan secara khusus pada Bapak-bapak, jangan alihkan fokus kategorial ini hanya pada kegiatan. Maka ketika kita alihkan hanya pada kegiatan, kita lihat, toh bikin ini, bikin itu, bikin segala macam, toh ujung-ujungnya juga sedikit. Tapi tadi yang Mas Ari bilang, kita kenal Tuhan nggak lewat kaum bapak? Kita kenal Tuhan nggak? Yesus, makinkah kita mencintai Tuhan lewat ibadah ini? Ataukah sebenarnya kita hanya karena misalnya ya futsal kita datang, tapi nanti begitu ibadahnya, pertemuan atau diskusi seperti ini, membangun iman seperti ini, kita nggak perlu merasa muncul, gitu. Jadi jangan dialihkan. Menurut saya yang harus jadi pusat dari kategori-kategori itu adalah Tuhan, bukan kegiatannya. Misalnya vokal grupnya jadi pusat, misalnya futsalnya jadi pusat. Akhirnya kita sedang menggeser Tuhan. Tuhan yang harus jadi pusat. Tuhan yang menghimpun kita untuk ada di sana.
bukan kegiatan-kegiatan itu. Kalau itu terjadi, maka kita sedang menggeser. Saya mengingatkan ini kepada Dewan Kaum Bapak. Saya katakan itu kepada Pak Michael Roreng dan teman-teman di Dewan. Saya bilang kalau itu dikerjakan, yakin kegiatan-kegiatan rutin, entah kaum bapak, kaum perempuan, dan seterusnya, sebenarnya tidak akan jalan sebagaimana yang semestinya. Karena sebenarnya kategori ini adalah bagaimana dia dikuatkan secara iman, berkegiatan, tetapi menjadi kuat di tengah-tengah hidup kesehariannya. Yang tadi saya katakan penguatan peran keluarga. Ketika kita hadir di ibadah-ibadah kaum bapak, apa implikasi etisnya kita sebagai ayah di rumah? Untuk apa kita aktif PKP, tapi kemudian ketika pulang ke rumah, mohon maaf, sekali lagi kita menjadi ibu atau perempuan yang nggak hormat pada suami. Kita menjadi perempuan yang nggak perlu melayani anak misalnya, atau tidak perlu untuk mendampingi anak. Untuk apa kita aktif di kaum perempuan? Untuk apa kita aktif di kaum bapak kalau tugas-tugas yang siogianya menjadi peran penguatan keluarga itu tidak kita kerjakan? Saya selalu mengatakan itu kepada teman-teman kaum bapak ataupun kaum perempuan di mana aja. Seperti itu, Bung Kris, menurut saya yang harusnya jadi fokus adalah bagaimana kita bertumbuh dalam Tuhan lewat kategori-kategori, dan kita bisa sharing bersama pergumulan. Saya selalu bayangkan, mohon maaf ya, ketika krisis 98, saya melakukan riset kecil-kecilan pada waktu itu, dan pada saat itu yang paling mengalami persoalan depresi dan pergumulan gitu yang tingkat lebih tinggi daripada yang lain itu adalah bapak-bapak. Karena apa? Ekonomi sulit, pergumulan sulit, dan itu nggak gampang loh menghadapinya. Karena itu diskusi-diskusi, sharing, ngobrol, dan kemudian membagi kelompok dan saling mendoakan. Menurut saya harusnya kita bangun. Kaum bapak itu lebih di tengah masyarakat patriarki lebih sulit, karena sulit nangis kan. Kalau perempuan ketika dia punya pergumulan dia nangis, ya selesai dengan tangisan itu bisa selesai. Bapak-bapak ketika dia nangis dibilang nangis, cengeng, padahal dia butuh ruang untuk secara emosional, dia juga punya ruang untuk menyampaikan pergumulannya. Karena itu menurut saya yang paling berat di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah pergumulan hidup sebenarnya adalah kaum bapak. Karena ketika sampai di rumah dia diharapkan kuat, ketika sampai di rumah dia diharapkan bisa menyelesaikan masalah ekonomi, padahal di luar sana pergumulannya luar biasa, persaingannya luar biasa. Dan kenapa PKB harus kuat secara iman, maksudnya untuk saling menguatkan? Di situ sebenarnya peran persekutuan ini untuk saling meneguhkan dalam perjuangan bersama. Demikian dari saya, Bung Kris. Terima kasih, Pendeta Marji. Bapak-bapak, boleh kita akhiri ya tanya jawab kita, karena juga mengingat waktu. Boleh saya membuat ringkasan yang sangat sederhana saja ya, karena sedikit bisa, Bung Kris, Marji sudah sangat membantu. Kenapa? Sedikit aja, Bung Kris. Nggak out of context saja, Bu Pendeta. Usul aja nih, Bu. Kalau ada kayak kegiatan begini, misalnya di grup WA majelis kan, Ibu udah ada. Ibu bantu ngomong. Mungkin kalau pendeta yang ngomong, anggota PKB baru rada eleng sedikit lah, kalau orang Ambon bilang. Rada mikir gitu. Kalau majelis sama majelis ngomong kayaknya karena sama-sama ban kuning jadi kurang terlalu didengar. Mungkin kalau Ibu Pendeta yang bicara, kayaknya mereka mulai, oh iya ada cubitan dikit nih dari KMJ terutama untuk mengajak kegiatan-kegiatan, entah itu di PKP, entah itu PKB, untuk peran serta, join, gabung gitu. Jangan jadi majelis terus berasa udah superhero, jadi nggak perlu firman lagi gitu. Paling nggak itu mungkin usulan dari saya. Terima kasih. Maaf. Terima kasih, Bu Rudi. Bung Aris, saya tambahkan, Ibu Pendeta. Sebenarnya pada saat kita bikin bakso ini, kita memang adakan seorang moderator, dan awalnya kita pilih itu memang dari PHM. Ini kita buka aja. Kenapa kita pilih dari PHM? Karena untuk menarik perhatian dari majelis yang ada. Ya, kalau Ibu lihat ke belakang dalam 5 episode sampai sekarang, itu moderator adalah PHM semua. Dari ketua 3, sekretaris, ketua Pak Adi, itu semua PHM. Agar yang presbiter di bawah itu mau ikutan di dalam acara bakso ini. Dan semua
pembicara itu semua adalah pendeta. Kita sengaja untuk merangkul yang ke bawah, cuman kelihatannya masih strateginya agak kurang berjalan juga. Jadi seperti yang Bung Rudi bilang, jadi barangkali ya mohon juga bantuan dari Ibu untuk mengingatkan kembali, Bu. Benar yang Ibu bilang, Bu. Kita tidak naik kelas pada saat kita menjadi presbiter. Kadang-kadang setelah kita jadi presbiter, kita lupa bahwa kita ini PKB juga. Seperti itu. Satu, Bu, untuk yang mengenai kembali lagi ke jejak Kristus, artinya kalau boleh saya pahami, untuk mengikuti jejak Kristus, kita tidak selamanya harus lemah lembut, harus rendah hati, Bu ya. Kita juga bisa marah, Bu ya, pada saat kita menjalani mengikuti jejak Kristus. Barangkali Ibu bisa tanggapi mengenai hal ini, Bu. Kita juga bisa marah, kita juga bisa kesal dan sebagainya. Demikian, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Jadi Yesus nggak pernah tinggi hati sih Pak. Ya, jadi kalau dibalikan nggak harus rendah hati kan jadi tinggi hati ya. Nggak pernah. Jadi Yesus tetap rendah hati, Yesus tetap sedang mengajar, Yesus tetap mengasihi, tetapi caranya mengasihi, mendisiplinkan, yang salah itu Yesus punya cara 1 kali, 2 kali dan seterusnya. Ya kayak ketika Yesus kemudian memorak-porandakan penjual-penjual yang sudah sangat memonopoli sistem usaha di sekitar Bait Allah. Jadi itu ada persoalan monopoli perdagangan di sekitar Bait Allah. Jadi orang itu kalau mau masuk ke Bait Allah, dia kan harus bawa persembahan, Pak. Jadi harus bawa kambing, domba dan sebagainya. Yang boleh jualan di situ adalah orang-orang tertentu saja, yaitu kaum keluarganya para imam itu. Dan itu dengan harga tertentu. Nah, kenapa Yesus marah? Karena itu. Gitu. Jadi monopoli dagang yang akhirnya menyusahkan umat. Umat nggak punya uang, nggak bisa beli. Karena yang dianggap sah itu di situ. Yang bisa dibeli di pelataran Bait Allah itu. Itu yang Yesus kemudian marah bahwa ini nggak boleh terjadi seperti itu. Bukan soal perdagangannya yang nggak boleh. Yang suka ditarik salah ya. Bukan soal bahwa kalau begitu nggak boleh basar di sekitar gereja, bukan itu gitu. Tapi adalah bahwa ketika orang melakukan sesuatu dengan cara yang tidak benar, memonopoli, kemudian melakukan katakan ketidakjujuran, itu yang Yesus marah dan kemudian apalagi itu dilakukan oleh para imam dan kaum keluarganya. Itu yang pertama saya luruskan dulu untuk pemahaman itu. Jadi Yesus marah. Nah, marahnya punya alasan gitu. Jadi kita boleh menegur orang lain tapi punya alasan gitu kan ya, kita boleh memberitahu orang lain pada kesalahan tentu saja gitu, itu harus, bahkan kalau kita tidak mengasihi maka kita membiarkan justru kan gitu ya, dia terjatuh di lubang yang sama terus-menerus seperti itu. Jadi demikian Pak. Saya tidak menganjurkan bahwa kalau begitu boleh marah-marah ya, bukan gitu ya. Kalau gitu abis ini semua kaum bapak datang aja ke kantor gereja dan marah-marahlah di sana, bukan itu gitu ya. Saya tidak sedang mau mengatakan itu. Ya, jadi boleh Pak pada saat-saat tertentu ketika kita sedang mau memberitahu, kan contoh anak kita lah, kita sayang tetap kan sama anak kita, tapi kadang-kadang kita perlu juga mencubit dia kan. Kadang-kadang mungkin kita harus memukul dalam tanda kutip ya anak kita dalam waktu-waktu tertentu karena memang dia harus diberitahu bahwa itu salah. Nah, itu keliru kamu melakukannya. Misalnya ketika dia melakukan hal yang berlebihan. Apakah kemudian itu kita tidak sayang sama anak kita? Enggak, tetap sayang. Itu maksud saya, Pak. Jadi sayang kita pada Tuhan, sayang kita pada sesama tidak berubah, tapi mungkin pola kita ada yang pada titik tertentu, kulminasi tertentu itu berlebihan, kita harus meluruskannya dengan cara-cara yang benar dan tepat. Demikian, Pak. Ya, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pendeta Marji. Tadi Agus ada yang mau menyampaikan masukan dan ini terakhir ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pendeta Marji, saya setuju kalau kegiatan PKB apapun itu bukan kalau begini, saya mau sharing begini Pak Ibu Pendeta. Kebetulan yang pernah jadi ketua 3, saya sempat dianggap nakal dalam arti kata ketika ibadah PKB gabungan MUPEL, tidak cuma ibadah, tetapi ada lomba vokal grup, paduan suara, ada pingpong, segala macam. Ada argumentasi pada waktu itu, nanti orang cuma gara-gara pingpong, gara-gara itu datang. Argumentasi saya, ini bisa diklarifikasi ya Pak Ari,
karena sekarang KMJ-nya Pak Ari. Saya bilang itu cuma metode gitu. Itu cuma metode untuk orang hadir. Dalam arti kata saya mau bilang begini, ketika main pingpong, mungkin nggak ketika main pingpong itu kita bicara firman gitu loh. Kita bicara persekutuan, apakah bicara firman itu cuma dalam konteks ibadah yang ada liturginya, saya pikir luruskan saya Ibu Pendeta kalau salah. Saya berpikir ya di tengah kumpul-kumpul itulah ibadah, saya pikir itu. Bahkan saya sempat nakal sekali ketika salah satu Jumat, karena waktu itu gabungan Mupel, Pak Agus boleh nggak kami bawa tuak? Saya bilang ya silakan aja, bawa saja gitu loh. Saya bahkan bercanda, yang Tuhan Yesus marah kan mabuknya, kalau nggak mabuk nggak apa-apa gitu. Bapak-bapak jemaat lain, kalau kami di Balikpapan ini kan banyak bapak-bapak itu pekerja dan waktunya itu kalau di luar waktu kerja udah malam maunya yang refreshing. Kadang-kadang ya minum tuak, minum di sini jujur aja minum CT, itu sekedar sarana untuk kumpul-kumpul aja, mabuknya jarang-jarang gitu, walaupun kadang-kadang ada gitu. Tetapi maksud saya kenapa gereja tidak bisa hadir di forum-forum seperti itu gitu? Kenapa? Apakah gereja harus langsung memusuhi? Nggak boleh minum, nggak boleh ini. Saya pikir tadi yang seperti Ibu Pendeta katakan, Tuhan Yesus saja hadir loh di kapal untuk di profesi gitu ya. Dalam arti kata ketika hadir itu baru diarahkan gitu. Baru ketika hadir itu diisi. Apapun momen hadir itu gitu, momen hadir itu. Dan saya tidak memahami ibadah itu cuma dalam bentuk liturgia saja. Nah, ini sekedar sharing ya, sekedar sharing Ibu Pendeta. Silakan diluruskan kalau saya nakal, kalau saya salah. Itu aja sharing dari kami Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Boleh ya, karena ya pasti harus ditanggapin karena maksud saya supaya jangan salah juga menangkap apa yang saya maksudkan ya. Jadi yang saya katakan kepada Dewan dan saya katakan juga kepada kaum bapak atau di jemaat-jemaat adalah kita jangan jadikan kaum bapak ataupun kategori apapun sebagai menggeser pemahaman tentang Tuhannya. Kategori harus tetap, karena ini bukan perkumpulan sekuler. Berbeda misalnya komunitas kaum bapak di masyarakat ya dengan di gereja. Itu pasti ada bedanya. Bedanya di mana? Ya firman itu. Walaupun tadi dibilang sama Bung Agus metodenya bisa pakai bakso, metodenya bisa pakai kan kayak bakso ini kan bukan seperti ibadah juga kan, diskusi, sharing ya. Silakan. Tetapi pusatnya harus Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjadi nomor sekian dan kemudian metode menjadi yang pertama, Bung, yang dikhawatirkan adalah orang cuman mau main pingpong, orang cuman mau ini, cuman mau itu, tapi kemudian Tuhan enggak. Dan coba kita riset baik-baik. Dalam proses-proses yang dilakukan itu, apakah berhasil? Saya yakin enggak. Coba kita cek. Dan kita coba komparasi dengan gereja-gereja yang konsisten menjadikan perjumpaan-perjumpaan kaum bapak ya sebagai atau kaum perempuan sebagai pusat di mana Tuhan menjadi pusat hidup. Beberapa gereja, saya tidak mengatakan kita harus seperti itu begitu ya, tetapi beberapa gereja karismatik misalnya yang kemudian tetap konsisten, GKI misalnya tetap konsisten, gereja-gereja lain HKBP misalnya tetap konsisten, prosesnya begitu dan tidak metode menjadi yang utama. Itu bahaya justru menurut saya. Metode boleh, tetapi tidak boleh jadi yang utama. Kalau metode jadi yang utama, kita sedang geser Tuhan tanpa kita sadari. Itu menurut saya bahaya yang beberapa waktu yang lalu misalnya di tata gereja GPB sempat dicanangkan memasukkan misalnya rekreasi atau apa menjadi bagian dari pola-pola persekutuan misalnya, rekreasi dalam arti tadi permainan, apa yang tadi Bung Agus bilang, saya setuju misalnya ada ibadah, ya, tapi kemudian juga ada setelah itu bikin kegiatan ini, kegiatan itu, tetapi jangan kegiatannya yang jadi utama, gitu loh, bahwa perjumpaan, tadi Bung Agus katakan, kemudian, ayo mari minum-minum, kalau itu saya pribadi akan mengatakan saya nggak sepakat, sangat tidak sepakat, karena menurut saya kita sedang tolerir apa yang bisa berakibat pada hal yang negatif, ya bahwa nggak semua orang minum itu pasti mabuk, saya setuju, tapi bahwa banyak orang minum mabuk nggak bisa dipungkiri, ya banyak orang minum menjadi mabuk kan juga banyak,
Dan kalau itu kemudian kita tolerir masuk dalam gereja, menurut saya nanti dulu. Itu positioning saya di situ, gitu ya. Boleh cek juga ke teman-teman di Galilea, di beberapa tempat. Saya ada di posisi itu dan menurut saya janganlah, gitu ya, karena menurut saya Tuhan harus tetap dimuliakan di dalam ruang itu, dan mari kita memperbaiki hal-hal yang memang tadilah misalnya karena mabuk kemudian membuat kita bisa salah ngomong pada istri kita, ngomong kasar pada anak kita. Bukankah itu yang kemudian dikatakan jangan-jangan kita aktif dalam ibadah-ibadah tapi perilaku keseharian kita nggak jadi berkat. Jangan-jangan kita mengerjakan tiap hari ya ibadah-ibadah dengan sangat rutin, tapi istri kita, anak kita atau suami kita kalau saya perempuan nggak melihat berkat dari hidup saya. Karena ketika saya pulang ibadah, saya maki-maki suami saya misalnya, atau saya maki-maki anak saya. Untuk apa? Karena misalnya tadi saya mengerjakan hal yang salah. Jadi Bung Agus, sekali lagi saya sepakat bahwa itu boleh metode, tetapi bukan metode menjadi yang utama. Kalau metode sudah menjadi yang utama, kita sedang menggeser Tuhan ya dalam persekutuan. Karena pusat persekutuan tetap harus Kristus. Persekutuan pusatnya tidak boleh digeser. Secara teologis tidak boleh bergeser. Bahwa metodenya boleh kita berbeda metode ya dengan misalnya tadi diskusi dengan metode PA dengan metode yang lain misalnya tadi permainan tapi kemudian di dalamnya itu ada sebenarnya pesan firman gitu ya macam-macam kan bisa kita pakai dalam retreat kan kita pakai permainan tapi pesannya tetap harus firman. Itu demikian Bapak Ibu ya Bapak-bapak yang perlu saya sampaikan juga. Makasih. Izin sedikit lagi, Pak Kris. Saya punya pengalaman yang lucu ini, Bu Pendeta. Di sektor saya sendiri gitu ya. Sektor saya sendiri terus terang, sektor saya itu 50 KK, kami 54 KK. Ini sektor yang lama, sekarang sudah mekar, sudah waktu itu jadi 90 dan akhirnya dimekarkan. Waktu kami masih satu sektor, masih jumlah 40, PKB kami itu ibadah PKB, itu paling banyak 10 orang datang loh. Paling banyak. Kami udah coba metode macam-macam, presbiter segala macam, tetap aja. Tiba-tiba ada satu keluarga pindah dari Manado dan dia rajin ikut ibadah. Tetapi dia selalu, ini terus terang aja saya share, selalu bawa cap tikus satu aqua gitu ya. Dengan 10 orang itu, lama-lama ibadah itu jadi semakin banyak yang ikut. Semakin banyak yang ikut dan semakin panjang. Ibadahnya selesai 1 jam, jam 7 kami mulai, jam 8 sudah selesai dan kami ngobrol-ngobrol itu sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Saya sebagai presbiter, saya bilang silakan minum, jangan ada yang mabuk. Kalau ada yang mabuk saya tempeleng gitu. Dan yang menariknya bagi saya di tengah-tengah ya dengan dipancing ya ini dosa sih mungkin bukan mungkin tapi dosa lah. Dengan dipancing minuman itu obrolan itu jadi hangat. Mereka bebas tanya ke saya tentang pelayanan, tentang apa segala. Mereka panggil saya Pena, harusnya GBB kita begini-gini, harusnya PKB bikin begini. Jadi banyak sekali aspirasi yang muncul, banyak sekali kesempatan saya sebagai presbiter untuk klarifikasi. Jadi saya mau saksikan bahwa momen kebersamaan itu sangat positif sekali. Walaupun metodenya sih sedikit aneh. Pak Ari silakan tanya sama Pak Nitis. Dia tahu sekali dia sama satu sektor yang karakteristiknya lucu juga. Saya nggak tahu ini bisa dicontoh apa tidak gitu. Tapi ibadah itu jadi 30-40 orang. Dan ibu-ibu tuh tidak ada yang marah karena nama saya kadang-kadang dijual. Oh ada Pena Agus jadi aman gitu. Dan dilalah orang Jawa bilang, ada ibu-ibu muda, kebetulan sektor saya ini banyak keluarga muda, ada yang sudah lama nggak hamil, tiga ibu-ibu hamil. Saya langsung bilang ini gara-gara PKB sering begadang kali gitu ya. Ini kenyataan yang terjadi gitu. Saya jadi nggak bisa apa ya, saya selalu cuma saya dampingin, saya kawal aja gitu loh, saya kawal aja. Yang lucu bagi saya di tengah-tengah forum yang begitu, konten pembicaraan itu luar biasa. Ide-ide kritis apa kadang-kadang kami bicara Alkitab dan saya Pak Nitis pernah ikut itu. Dia hadir dia sampai jam 12 malam ngobrol tentang itu. Jadi kudu nggak tahu lah ini mau bagaimana gitu Bu. Ya ini sekedar sharing aja. Kalau saya buat mau contoh lah mungkin. Tapi dimarahin Ibu Pendeta nanti. Terima kasih. Maaf jadi kepanjangan. Bapak-bapak boleh kita ini ya batasi ya waktunya ya. Saya tahu ini jadi banyak hal yang ingin disampaikan setelah mendapatkan banyak masukan ya, mendengar dari berbagai teman.
Tapi jangan berhenti berpikir. Kalau tadi Bung Rudi bilang saya berpikir, baguslah orang yang berpikir itu ya. Orang yang gelisah itu bagus daripada orang yang menganggap tidak ada apa-apa ini. Ya, ciri khas orang hidup adalah orang yang selalu berpikir dan orang yang selalu gelisah dengan situasi yang ada. Itu dia hidup. Ya, saya pikir kita berproses. Ya, jadi ini bagian dari langkah pertama di tahun 2021 untuk kita memasuki masa prapaskah ini jauh lebih dekat, mengenal bahkan ya, tahu, tadi Bu Yance bilang tahu, harus tahu ya siapa Tuhan kita yang sebenarnya gitu ya. Bapak-bapak, kok sedikit saja kalau memberi kesimpulan bahwa tadi Pendeta Marji dan juga diskusi ya berulang kali merefleksikan semacam adanya totalitas dari spiritualitas. Bahwa pelayanan kita harus total. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, Bapak-bapak sudah mengemban misi Dei, misi Allah di tengah dunia. Itu sudah kita harus terima. Siap tidak siap, Bapak-bapak pembawa misi Dei secara totalitas. Pendeta Marji tadi menyampaikan ada 3 area paling tidak. Tadi juga ini lebih banyak kepada masalah aplikasi ya. Pertama di masalah keluarga, bagaimana nilai-nilai spiritualitas secara total ini benar-benar bisa diketemukan di area keluarga kita. Apalagi GPB sangat mempunyai concern terhadap keluarga melalui PPSDI PPK ya, penguatan peran keluarga. Itu area pertama kita. Kita ketemukan dulu spiritualitas keluarga kita. Ya, baru di arena gereja. Ya, bagaimana mengajak PKB lain, majelis PKB dan lain sebagainya. Ini tugas-tugas kita. Saya pikir juga Pendeta Marji juga diminta tolong, tapi bapak-bapak juga yang tahu misi Allah juga menjadi promotor. Kita perlu promotor, ya kan? Perlu sponsor. Jangan hanya 1-2 orang juga. Semua yang hadir malam hari ini 20 orang, 20 peserta menjadi promotor. Entah dia di Galilea, entah dia di Bukit Benuas, di Sebaot, menjadi promotor juga di arena gereja ini. Bisa juga berperan, apa nanti di paduan suara atau di bakso-bakso, sejenis bakso lainnya silakan. Dan yang ketiga, aspek masyarakat. Ada aspek outward looking, kita melihat keluar refleksi pelayanan kita. Jadi harus juga bergetar, berresonansi di tengah masyarakat Kota Bogor saja. Kalau Tuhan bilang Yerusalem, Yudea, Samaria, ya mari kita mulai dari Yerusalem. Dari Insinyur Juanda nomor 3. Nggak usah terlalu jauh-jauh dulu. Mulai dari keluarga kita, Juanda 3, dan seterusnya. Ya kan? Ini area yang tadi Pendeta Marji sampaikan. Jadi, tolong kita catat bahwa pendekatan dengan Tuhan, kita berproses secara batiniah, spiritualitas kita, seperti itu penting ya. Kita belum menjadi, kita berproses. Baru initiatif Kristi, ya kan? Berproses, tapi jangan jauh juga kalau ada bermasalah, jauh dari Tuhan ya. Jadi kesimpulannya itu, totalitas, spiritualitas secara utuh, dan kita membawa pesan, Missio Dei. Suka tidak suka, Shalom, itu yang GPB tadi Pendeta Marji bilang, tugas kita di dalam tahun 20 tahun yang berjalan ini, pembawa damai sejahtera. Bapak-bapak, pembawa damai sejahtera. Ibu Pendeta Marji, bakso adalah juga langkah-langkah awal yang kita mau buat agar PKB kita benar-benar PKB yang punya spiritualitas. Jadi tadi nilai-nilai etik, ya kan, nilai-nilai persekutuan itu muncul. Barangkali bakso ini kita tunggu juga, ada bakso di Bukit Benuas, ada bakso di Galilea, ya Pak Ari ya, semacam itulah. Agar kita nanti juga bisa belajar dari ketiga jemaat yang hadir pada malam hari ini. Ya. Oke, Bapak-bapak itu ya kira-kira catatan kita. Banyak tadi, tapi saya pikir ringkasan tadi seperti itu tadi. Terima kasih Bapak-bapak yang ada di Sebaot, ada di Bukit Benuas, ada di Galilea yang sudah berpartisipasi, Pendeta Marji. Mari Bapak-bapak, Pendeta Marji tolong doakan bakso ini menjadi trending atau branding dari Sebaot. Didoakan Pendeta Marji, diberkati agar bakso ini benar-benar menjadi wadah kita bisa
secara informal ya, kayak kita ngebakso gitu ya. Tapi spiritualitas kita bertambah. Terima kasih Bapak-Bapak ya. Kita tutup pertemuan kita dan kita akan menaikkan pujian. Satu pujian dan Pendeta Marji anggota PKP yang mendoakan PKB. Ya, silakan kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat 3 lagi. Ya, Bait yang ketiga dan keempat. Ya. Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang bait ketiga dan keempat. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu, para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berdiskusi bersama dengan kaum Bapa di Jemaat GPIB Sebaut. Berapapun kami yang hadir, Tuhan memberkati percakapan kami, dan biarlah kehadiran kami sebagai kaum Bapa di tengah keluarga, di tengah gereja, tapi juga di tengah masyarakat, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan pakai kami untuk menceritakan Tuhan lewat hidup kami, untuk menampakkan wajah Tuhan lewat pilihan-pilihan kata-kata kami, pilihan-pilihan hidup kami, supaya di dalamnya kami semua boleh memuliakan Tuhan bersama. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk bakso, program dari PKB, GPIB Sebaut ini Tuhan berkati, dan biarlah Tuhan program ini menjadi program yang boleh mendatangkan kebaikan karena membentuk iman kami, menolong kami untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh kaum Bapa di Sebaut, mereka yang bisa hadir maupun yang belum berkesempatan hadir. Tuhan tolong semuanya dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha yang dibuat, dan biarlah Tuhan mereka berhasil dalam hidup ini karena Tuhan semata-mata. Kuduskan perjuangan mereka, kuduskan kehidupan yang mereka bangun, supaya di ruang-ruang pekerjaan dan usaha yang dikerjakan, baik oleh PKB Sebaut maupun Galilea dan Bukit Benua, semuanya Tuhan boleh mendatangkan kemurahan Tuhan dalam hidup beriman. Kami berdoa untuk para istri dan anak-anak, bahkan cucu-cucu kekasih. Tuhan, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan juga melingkupi mereka semua. Kehadiran mereka menjadi alat kebaikan Tuhan untuk saling menopang, saling mengasihi satu terhadap yang lain. Jadikan keluarga-keluarga kaum Bapa ini, keluarga-keluarga yang terus bersinar, terang, di tengah-tengah panggilan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, pengurus PKB, GPIB, Sebaut, Tuhan berkati, seluruh pengurus yang ada, sehingga dengan sungguh-sungguh seluruh program yang sedang disusun dan sedang dalam proses ranum menuju rantap ini Tuhan, akan menghasilkan hal-hal yang baik dan memuliakan Allah. Kami akan berpisah dari tempat ini, tapi kami tahu satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di ruang manapun kami ada, di sana Tuhan ada untuk menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kehidupan sumber berkat, kami datang bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Marji. Terima kasih Ibu
Pendeta. Ya, sama-sama Terima Tuhan kasih, Bu. berkati. Pendeta. Ya. Foto bersama dong. Sama-sama Tuhan berkati. Foto-foto. Salam dari Benua. Pendeta Marji foto. Ya. Dihadiri sama Pak Ari dari Galenga, masa nggak di foto? Iya dong. Sama dari Bukit Benua. Foto dong. Open kamera. Ya. Pak Dodi belum, Om Berti. Dodi. Oke. Halo. Sudah. Di foto boleh bersuara, Pak. Bapak Evert yang 3 meter dari sini. Oke. Mantap. Oke. Terima Bapak kasih. kalau ke Balikpapan, Ya. monggo singgah di Sudah, Bukit yang Benuas. Terima kasih. penyanyi. Bapak Terima kasih Ibu Bu Pendeta. Pendeta. Terima kasih. Sore. Terima kasih Bu Terima Pendeta, kasih terima semua kasih pengurus. Bapak-bapak. Ya. Cukup ya. Rudi Bu kurang, udah Grace. di rumah Rudi. Mari, Terima kasih. Dia tuh masih pakai seragam, Rud. Oh, Masih pakai seragam. Oke. Baik, terima kasih Oke, semuanya. terima kasih. Mohon maaf Dan sekali lagi terima Bis. kasih. Saya Terima pikir kasih, boleh Pak di Haji. Zoom. Ini kali pertama soalnya ikut kaum Bapak. Terima kasih Ada Tuhan sebot berkati. satu tuh, Pak Aci tuh datang tuh. Wah, kasih Bu. mantap. Mas Arin. Pak Siles, terima kasih. Ya. Oh, iya itu ya itu. Mantap. Orang punya Pak Aci itu PKB. Mantap. Ayo, mantap Pak Aci, terima kasih. Foto. Mantap. Buka puasa punya Daud, makasih. Terima kasih Pak Ketua. Selamat ulang tahun telat ya. Pak Daud ya. Pak Daud. Semangat Pak Ketua. Oke. Terima kasih. Betul, makasih. Ini Korwil saya ini. Mantan BPPJ bagaimana ini? Asik. Ya mantan tinggal mantan. Anteng-anteng woy. Waduh. Bakso pakai pangsit tuh. BPK. Yoi. Rut, makan lagi Rut. Satu hari makan di gereja Rut. Mantap. Wah. Sikat. Pokoknya konsumsi gereja penuh berkat. Malam ada Zoom lagi, jangan lupa. Jam 22. Tuh. Nonton bareng. Mantap. Itu bakso juga. Episode kedua, bakso jangan bakso. Itu harusnya simbolnya ada tuh. Dia cuma satu piring kan. Simbolnya tuh. Sampai ada tukang baksonya lagi. Waktu itu pendeta lihat. Wah. Boris jadi tukang bakso. Alex. Oh, simulasi. Juri. Ini apa sih? Presentasi. Gimana nih, Mak? Oke, makasih semua. Di off, nggak enak sama Rudi sama Pak Ginting nih nggak kita makan. Jadi nggak enak kan kalau Pak Aci masih ada. Oke. Matiin. Mantap. Kita makan sagu. Terus bikin satu pembicara nasional, sinode, PPG.